might seem crazy what I'm about to say. Oke, akhirnya gue kembali membahas pembalap F1 yang terlupakan. Sorry ya, gue lupa mana series asli. Dan kalau nggak salah video terakhir series ini tuh sekitar 2 bulan yang lalu. Ya maklum lah ya, namanya juga terlupakan. Sampai-sampai lupa juga orang yang ngebuat seriesnya. Oke lah, serius dikit. Siapa korban selanjutnya bang? Nah, seperti yang kalian lihat di judul, hari ini gue mau ngebahas salah satu pembalap yang bisa dibilang potensial itu besar di F1 tapi terbuang sia-sia. Pembalap itu ialah Stoffel Vandoorne. Stoffel bisa dibilang merupakan salah satu pembalap muda yang gue hype-hypein dulu. Karena karir juniornya bisa dibilang bagus. Dia menjuarai beberapa ajang kayak F4 Euro Cup 1,6 di 2010, juara Euro Cup Formula Renault 2.0 di 2012, jadi runner-up GP Tour 2014 yang dimana saat itu dia masih seorang rookie, dan di tahun yang sama dia menjadi third dan young driver yang McLaren, lalu berhasil mendominasi GP Tour di musim berikutnya, di mana dia berhasil menjadi juara. Tapi sayang, di 2016 McLaren masih lebih milih duo opung penarik perhatian tante-tante ini sebagai pembalap mereka. Jadi Stoffel sepanjang 2016 harus rela duduk manis kayak senyuman Emma Watson. Tapi yang namanya F1 gak ada yang tahu. Gak ada yang nyangka juga Nando bisa mengalami crash sebesar itu di Australia dan akhirnya harus absen di balapan berikutnya yaitu Bahrain Grand Prix. Udah 2 musim berturut-turut loh ini Nando mengawali musim penuh dengan cobaan. Di 2016 crash holol ya. Di 2015 kesetrum genset saat pre-season testing. Yang menimbulkan berbagai macam konspirasi ya. Nah, karena doi absen di Bahrain, penggantinya ialah udah jelas lah ya. Tidak lain dari Stoffel Vandoorne. Ini adalah saatnya ia bersinar. Tapi mengingat mobilnya McLaren Honda, ya nggak usah ngehaluin kalau McLaren Hondanya bakal nge-1988 kan diri. Tapi singkat cerita, doi debut di Bahrain. Dan gak pakai cincong fan, dia langsung qualified P12 dan meng-out-qualified Jenson Button. Dan langsung bisa nge-out-qualified seorang Jordan di debutnya. Dan akhirnya, debutnya lebih berasa manis ketika dia berhasil mencetak poin dan menjadi pembalap reserve pertama yang mencetak poin di debutnya sejak Sebastian Vettel 2007. Asik, udah ngalahin rekan timnya Jordan, menyamai pencapaian seorang Jordan juga. Apakah Stoffel Vandoorne merupakan calon Jordan F1? Oke, slow dulu. Karena hanya waktu yang akan menjawab. Tapi setelah itu dia kembali ke sideline dan gak ada apa-apa lagi sih. Tapi untuk 2017, dia akhirnya akan diberi kesempatan balapan full time oleh McLaren menggantikan Jenson Button yang pensiun. Tapi bisa dibilang rekan timnya di 2017 nanti punya reputasi perusak karir rekan timnya. Tapi ya bisa lah, lagi pula masih rookie juga dia di 2017 plus 1 balapan sih, yang gak usah terlalu berharap banyak lah ya. Tapi yang bikin hal ini makin nyata ya karena McLaren Honda 2017. Aduh, udahlah gak ada power, mesinnya kentut mulu, Dallas selalu dikena semprot sama Nando di tim radio ya kan. Aduh kacau lah pokoknya. Untuk Stoffel sendiri ya gak bisa berbuat banyak di mobil kayak gitu lah ya. Butuh balapan terakhir sebelum summer break untuk akhirnya dia berhasil mencetak poin pertamanya di 2017, yaitu di Hungarian Grand Prix. Ya selama itu dan sekaligus double points juga untuk McLaren di balapan itu. Di pada musim kedua, ya sebenarnya mendingan lah walaupun masih rada sulit. Tapi dia mampu berapa kali qualified di posisi cukup tinggi di saat mobil itu emang cocok sama sirkuitnya dan mencetak beberapa poin juga. Pada akhirnya dia mampu mencetak 13 poin, 4 poin doang di belakang Nando ya. Tapi walaupun begitu ya, walaupun seketat gitu poinnya, secara statistik Nando jelas-jelas mendominasi di head-to-head battle, apalagi di qualifying. Ini yang harus diperbaiki oleh Stoffel di musim depannya. Tapi masih rookie, dan dia berhadapan dengan samurai Spanyol, jadi ya maklum lah ya. Yang penting progresnya ada dan kelihatan kok progresnya di musim ini. Di 2018, dengan mesin Renault, ya diharapkan performa McLaren, khususnya di bagian powertrain-nya ya, bisa meningkat. Dan di awal musim, ya not bad lah ya. Dia nyetak poin di 3 dari 4 balapan pertama. Tapi habis itu entah apa yang terjadi ya, langsung nurun drastis kayak performa khas di balapan. Ya nggak cuma Stoffelnya aja sih, mobilnya tuh juga nurun banget seiring berjalannya musim. Performa Stoffel dibandingkan Nando juga kacau sih. Bayangin aja, nggak hanya secara mengejutkan poin dia musim ini lebih dikit dibandingkan musim lalu ya. Dia benar-benar terbantai habis sama Nando di
dimana dia ter-out qualified 21-0 di qualifying. Nggak dikasih napas di qualifying sama sekali oleh Pak D kita ya. Hancur dah, dan karena ini juga dia akhirnya digantikan oleh pembalap junior McLaren lainnya, yaitu Lando Norris. Sayang ini merupakan musim terakhir Stoffel Vandoorne di F1. Sayang banget pembalap yang sebenarnya berpotensial, tapi endingnya seperti itu. Emang sih musim keduanya underwhelming banget, cuman ya faktor mobil juga sih sebenarnya kalau kata gua, nggak sepenuhnya dia juga, tapi ya sudahlah. Tapi setelah F1 untungnya Doi lumayan berprestasi di Formula E dan World Endurance Championship. Di Formula E dia bisa jadi juara dunia pada musim 2021-2022 dan sempat jadi rekan tim Bang Sean Gilel juga pas mereka di Jota. Walaupun karir F1-nya berakhir tidak manis, tapi dia diberikan kesempatan jadi reserve driver Mercedes, McLaren, dan sekarang juga jadi test drivernya Aston Martin. Ya, walaupun dia masih bekerja di lingkungan F1, gue rasa nggak banyak orang mengingat atau tahu gitu kalau dia tuh dulu pernah jadi pembalap F1. Penasaran gue kalau misal dia stay di McLaren di 2019 itu, dimana mereka improve banget ya, bisakah ditampil sesuai dengan ekspektasi dan ya kira-kira kayak Lando sekarang lah ya. Nggak ada yang tahu karena itu terjadi, tapi setidaknya orang Indo bakal mengingat dia sebagai pembalap yang pernah ketemu cawapres kita, yaitu Pak Anies. Cuy, edan eta teh, edun. Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Tulis saja komentarkan kolom komentar pembalap yang terlupakan mana lagi yang pengen kalian gue bahas. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Dan seperti biasa, video ini akan ditutup oleh